seperti kan di dalam Yohanes 16:13 roh kebenaran itu akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Saya tanya sama bapaknya, Pak, berita apa yang pernah dikabarkan oleh Roh Kudus kalau Anda meyakini, kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah Roh Kudus? Bapaknya bingung. Coba dibantu, Res. Berita apa yang sudah disampaikan Roh Kudus tentang hal-hal yang akan datang? Bantu, kasihan nih bapaknya. Bapak mau syahadatkan juga sekalian atau gimana? Juga sekalian atau gimana jadi Pak? Bingungnya di mana? Bapak masih mau menyembah manusia, Pak? Sejak kapan mesti menyembah manusia? Terus yang dilahirin Bunda Maria itu apa dia? Gurita? Daging. Daging. Itu dagingnya bentuknya gurita atau manusia? Kita punya akal. Menurut Anda? Manusia. Ya udah. Oh, artinya Pak Dendra ini tidak menyembah Yesus ya? Apa? Tidak. Aku menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan dalam roh, jadi bukan menyembah Yesusnya. Itu menurut Anda. Oh, alhamdulillah kalau tidak menyembah Yesus. Alhamdulillah, ikhwan. Ternyata saudara kita yang ini dia Kristen tapi tidak menyembah Yesus, dia menyembah roh kebenaran dia. Iya, roh kebenaran, iya. Mantap, bagus. Iya. Ya, tinggal menuju yang tinggal menuju selangkah demi selangkah gitu. Iya. Berarti ini berkat Anda nih, jadinya dia tidak menyembah manusia. Alhamdulillah. Sekarang ya, yang tugas meluruskan. Nah sekarang mengenai roh kebenaran itu sendiri, kami yang muslim ketika membaca roh kebenaran itu adalah roh yang ketika berkata-kata itu tidak datang dari dirinya sendiri, tapi datang dari yang mengutusnya, sebagaimana Keluaran 4 nomor 11, sebagaimana Yohanes 12:49-50, dan juga 2 Samuel 12 nomor 2 gitu. Jadi orang yang mempunyai roh kebenaran atau rohnya kebenaran itu selalu berkata-kata datang dari langit gitu. Nah, Pak Dendra harus tahu ya. Yesus itu berkata di Yohanes 16, masih banyak yang ingin kusampaikan tapi kamu saat ini belum bisa menanggungnya. Sampai akhirnya nanti di abad ke-7 dibangkitkanlah oleh Allah seorang nabi pemersatu bangsa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana mempunyai gelar Al-Amin atau yang dipercaya. Nah, kalau misalnya udah Al-Amin gelarnya, artinya dialah rohnya kebenaran ini. Kebenaran itu ruhnya ada di Nabi Muhammad, gitu Pak Dendra. Mantap. Saya mudah itu untuk mengakui seperti itu. Iya. Di Islam itu Pak, berucap itu mudah, melakukan, membuktikan dengan perbuatannya itu yang sulit. Itu Pak Dendra. Jadi bedanya kita dan kalian itu, maksudnya Kristen yang lain ya, yang mayoritas. Kristen yang mayoritas itu mereka berucap buat mereka kelar perkara udah beres. Kalau Islam enggak gitu. Al-Ankabut ayat 2-3, Al-Ankabut ayat 2-3. Janganlah kamu bilang dirimu beriman padahal kami belum mengujimu. Artinya harus ada tindakan nyata yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita beriman. Saya juga beriman. Beriman, Res, sudah beriman. Coba kita tes ya. Iman itu kan artinya percaya ya. Kita buka Markus 16. Pak Dendra, ada Bible cetaknya? Open cam, Res. Ada. Ada, bagus. Ya, Markus 16:17 sampai 18. Ini teman-teman Kristen yang lain satu-satu ya, aku nggak suka rame-rame. Jadi nanti setelah Pak Hendra baru yang lain. Dontu, sabar ya Dontu ya. Pak Pendeta Dontu, sabar. Kores. Markus berapa tadi? Tatar, tadi si Kores yang ngomong. Kores. Ditanya tuh. Gimana? Apa? Markus berapa katanya? Markus 16
Markus 16 nomornya 16 sampai 17. Oke. Ya, silakan dibacakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi apa yang tidak percaya akan dihukum. 17-18-nya sekalian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ubat, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang-orang itu akan sembuh. Mantap. Ada nggak satu tanda yang melekat di pribadinya Bapak? Dari ayat itu. Iya. Coba. Saya percaya. Iya, Pak Dendra percaya. Nah, kalau Pak Dendra percaya, ada nggak satu tanda yang melekat di dalam pribadinya Pak Dendra? Ayat 16. Ya. Coba dibaca. Katanya Pak Hendra percaya nih. Tanda-tanda orang percaya itu melekat kepada Pak Hendra enggak? Silakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Udah. Ya. Terus lanjutannya. 17-18-nya? Kan tadi Anda bertanya mana yang melekat dalam diri Anda. Ya saya baca 16. Tanda-tandanya yang 17-18-nya kenapa dihindari? Tanda-tandanya Pak, tanda-tanda orang percaya itu ada tanda-tandanya. Tadi kan Anda bertanya. Tadi kan Anda bertanya mana yang melekat di dalam diri Anda. Dari ayat itu saya bacakan ayat 16. Iya. Tanda-tanda kan di 17 Pak. Kalau 16 itu mengenai ini apa? Status siapa yang dihukum, siapa yang tidak dihukum gitu loh. Sebenarnya kan biar saya bacakan itu Anda mau menguji saya gitu. Oh, bisa sih. Lah ya tentunya diuji, kita harus uji gitu. Bener nggak apakah Pak Dendra orang percaya gitu? Yesus sudah memberikan tanda-tandanya mengenai orang yang percaya itu seperti apa kayak gitu. Saya baca ayat 16-nya saja. Siapa yang percaya dan baptis. Udah. Nah, oke, tandanya orang percaya di apa? Apa tandanya orang percaya? Iya. Tandanya orang percaya apa? Ya, beriman. Percaya itu beriman Pak. Tandanya itu ayat lanjutnya dibaca Pak. Nih aku kasih tahu aja Bapak, ini susah kali sih Bapak ini. Ntar Pak ya. Dan saya udah tahu kalian mau menjebak saya dengan ayat itu supaya kalian menyuruh saya minum racun. Loh kita nggak nyuruh, kita nanya udah pernah atau belum kayak gitu doang gitu kan. Karena gini, nanti orang kalau misalnya udah dibaptis tuh itu dalilnya udah ditunjukin, orang kalau misalnya udah dibaptis maka akan ada tanda-tanda gitu loh. Kita topiknya tidak usah ke situ. Kita topiknya Pak, dibaca Pak. Dibaca dulu Pak. Coba dibaca dulu Pak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pak, kita sesuai temanya saja. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum beracun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit. Nah, ini tanda-tanda ini yang sesuai dengan Bapak yang mana? Yang Bapak punyai tanda-tanda yang mana? Silakan. Menguji. Menguji. Lanjut res. Iya, mau apapun dibilang kita bertanya gitu. Karena orang kalau misalnya udah dibaptis, kemudian udah percaya, kalau nggak ada tanda-tandanya, artinya bukan orang percaya. Sebenarnya begini. Ya. Kalau saya juga bertanya kepada Anda dengan cara seperti itu, Anda pun tidak akan bisa menjawab. Enggak, saya bisa. Kalau mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Begini. Kalian kan sering melakukan pertanyaan menjebak.
Jadi kalau semacam pertanyaan menjebak seperti itu, kami umat Kristen bisa membuat pertanyaan seperti itu kepada teman-teman Muslim. Ini apa? Bukan soal jebak menjebak ini. Pak Dendra tinggal jujur aja. Tidak ada satupun tanda dari yang dikatakan Yesus yang melekat pada diri saya. Jadinya kan tinggal evaluasi diri, Pak Dendra. Evaluasi Kan gitu. Loh iya, coba kita uji ya satu-satu ya. Pak Dendra udah dibaptis? Itu tadi kan sudah saya bilang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak Mau naikin percaya? pendeta nggak, Res? Tunggu. Mau naikin pendeta? Boleh. Naikin aja. Iya. Udah dibaptis belum, Pak Dendra? Sudah. Oke. Percaya Yesus itu utusan Bapak? Kita, ya begini. Oke, Kalau- sip. Kalau berbicara tentang ketuhanan Yesus, kita harus bisa membedakan sebagai Tuhan, sebagai ilahi. Itu ada dua. Iya. Jadi kalau nanti pertanyaan Anda itu digabung-gabungkan sebagai utusan, sebagai yang ilahi, itu bertabrakan. Lo kan Jadi kata Yesus Yohanes 17:3 kan, Itu begini. inilah hidup yang kekal itu gitu. Ya, lihat begini. Apa? Nubuatan Yesus itu sudah dibuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya. Dia harus hadir sebagai hamba, sebagai seorang anak. Itu harus digenapi di Perjanjian Baru. Jadi kalau untuk membahas keilahian Yesus, itu harus membahas secara keilahiannya atau secara kedagingannya atau sebagai hamba anak manusia. Oke, di mana di Perjanjian Lama tertulis ada Mesias, tertulis kata Mesias atau Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi, itu tidak adanya di Perjanjian Baru. Oh, di Perjanjian Baru adanya. Terus yang di Perjanjian Lama mana nubuatan tentang Mesias? Mana? Di situ ada di kitab Yesaya. Oke, ya saya berapa yang ada tulisan Mesias? Kita lari-lari topik ini. Bukan Mesias. Loh, terus apa? Nubuatannya tentang apa? Tentang seorang hamba yang akan hamba ilahi yang akan hamba. Seorang hamba ilahi. Hamba ilahi. Oke, hamba Tuhanku ya. Ya udah nggak apa-apa kalau hamba nggak ada masalah. Tapi kalau nubuatan tentang Mesias, tentang Kristus, aku nyari sampai botak nggak nemu. Banyak itu di Perjanjian Lama. Ya di mana? Coba di mana ada kata Mesias di Perjanjian Lama? Kenapa harus berpedoman kepada Mesias? Lah Yesus Mesias bukan? Nah, iya. Ah, di mana nubuatan tentang Mesias? Di Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lama kan banyak kejadian sampai Maleaki itu kan Perjanjian Lama semua itu. Saya cari dulu ya sebentar ya. Ya boleh silakan. Kita kirim ke perpustakaan. Aku hitam loh karena aku turun dulu bentar ya. Iya. Tapi Ini- ini kok jelas. Iya cuma kan aku jadi nggak bisa ngaca. Hitam soalnya. Tunggu. Iya, masuk lagi ntar. Oke. Bang Filipus. Assalamualaikum. Gak ada suara Bang Filipus. Ustaz Filipus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Baik, Mbak Dendra, ini kenalkan nih, ini mantan pendeta nih, Bang Filipus dari Pantai Kosta. Ya. Oke, saya naikkan dulu, Kores. Assalamualaikum Pak. Silakan, Kores. Mana Akhi Filipus? Assalamualaikum Akhi Filipus. Nggak tahu. Ya lagi di perpustakaan. Kita nggak boleh ribut kalau di perpustakaan kan. Iya, silakan. Kores kan moderator ya, Kores ya. Iya. Ya, kalau ada yang mau dinaikin, taikin aja. Oke. Ya. Ya lanjut Res. Udah. Iya mungkin jadi kawan-kawan ini kawan-kawan Kristen yang di bawah mungkin bisa bantu ya di mana ada kata Mesias di Perjanjian Lama gitu atau yang diurapi di Perjanjian Lama. Nah kalau ketemu kata-katanya kita baca sama-sama. Oke, mantap ya, mantap. Baik. Bisa saya baca ini? Boleh. Yesaya Kores udah kelihatan belum wajahnya? Udah. Tunggu. Yesaya 10. Kalau Yesaya kelihatan 10. tak besarin. Yesaya Kalau 11. kelihatan tak besarin. Ayat 11.
Udah kelihatan sekarang. Bagus, alhamdulillah. Yuk lanjut, Yesaya berapa? Yesaya 11. Yesaya 11, oke. Yesaya 11. Suatu tunas akan keluar dari pinggul Isai, dan taruh Isai. dari pangkalannya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Oke. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oke. Adalah takut akan Tuhan. Wow. Ini dengan sekilas pandangan saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas negeri dan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetapi terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Itulah sebagian yang saya bacakan tentang Yesus, salah satu. Dan Oke, jadi ketika Yesus turun itu serigala sama domba dan macan tutul itu temenan. itu kan perumpamaan. Perubahan tentang apa? Jadi karena dibilang seperti itu domba yang turun, itu umpama. Iya, perumpamaan tentang apa kalau gitu? Yesus itu juga diumpamakan sebagai anak domba ilahi. Nggak jelas. Iya, maksudnya serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Itu perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang, kita membahas apa sekarang? Ya tentang ini, katanya ini nubuatan tentang Yesus. Kita lihat apa yang terjadi dan tergenapi dari 6 ayat yang dibacakan ini. Begini, dialog Ya. dialog Anda tidak berfokus kepada satu tujuan. Loh, tadi yang bawa sendiri Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, ya aku tinggal ngikutin aja. Nah, fokusnya yang mau kita bahas tentang nubuatan Yesus, kok lari ke yang lain. Kalau lari ke yang lain, masih banyak di sini yang mau dibahas. Yang bawa Yesaya 11:6 siapa? Aku, Nah terus kenapa ketika ditanya malah dibilang melebar topiknya? ya melebarlah topiknya, bukan satu tujuan yang Anda pertanyakan. Ya, terus ngapain dibawa Yesaya 11:6 ya? Aneh banget Bapak ini. Kok aneh? Ya aneh lah. Katanya ini Yesaya 11:6 ini melebar tapi dibawakan gitu. Yang saya perhatikan, mohon maaf, saya perhatikan para istar yang sudah berkarir malang melintang di dunia perdebatan, jadi harus belajar lagi nih dengan Bapak ini. Iya, ini jadi aku biasa memang gini akhir-akhir gitu loh. tiap ketemu Kristen aku selalu mengosongkan diri supaya mengerti pribadi mereka gitu. Begini, Ya. kan Enggak, walaupun jangankan mengosongkan diri, begini. kamu nggak akan paham dengan mereka karena memang nggak bisa dipahami. Oh, nggak ada pemahamannya kok. Aku jawab. Baik, Ustaz Filipus sebentar ya, kita selesaikan dulu nih. Lanjut, Bang Kres. Semua pertanyaan kalian saya jawab. Saya belum ada bertanya ini, Bro. Loh iya, di orang jawab nyanyi juga itu bisa dibilang jawab gitu kan. Yang kita mau kan jawabannya itu mencerahkan kita yang bertanya gitu loh. Ya begini, pertanyaan Anda tidak tertuju kepada satu topik yang kita bahas tadi. Pertanyaan Anda melebar. Ketika saya membaca beberapa ayat, Anda stop di satu ayat itu, Anda tanya di situ. Ya udah gini deh, kita tanya dari satu persatu ya. Sesuatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Isai itu siapa? Tadi begini, tadi kan Anda bertanya di mana nubuat tadi. Saya baca, udah saya baca di perjanjian lama. Anda tanya lagi di perjanjian lama itu. Padahal Ya iya, ini kan kita lihat ini nubuatan. Terus di ayat berapa Yesus menggenapi 6 ayat tentang nubuatan ini kan gitu. udah saya bilang di Yesaya 11 udah itu. Oke, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini tergenapinya di mana?
di perjanjian baru. Ya apa? Misalnya Yesusnya makan ikan atau Yesusnya memindahkan setan ke babi gitu. Apa ini? Ini menggenapinya di mana digenapinya? Ini yang saya baca ini bahwa Ya. tentang kehadiran dia di perjanjian baru. Bukan tentang Ya apa ayatnya yang- mana? Penggenapannya di mana? Itu yang ditanya. Simpel banget perasaan pertanyaannya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Oke. Jadi Yesus ketika di bumi sempat menjadi hakim dunia. Iya, pernah. Oke, itu di ayat mana kalau boleh tahu? Iya, dia bisa mengampuni dosa pada hari itu juga. Itu udah salah satu menghakimi, nah, kan berarti dia mampu. Mengampuni dosa. Hari ini juga dosamu telah diampuni. Udah, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena memang dia seorang ilahi dan memang Oh, jadi menghakimi itu mengampuni dosa kalau dalam Kristen ya. Oke lah, sip lah. satu itu kewenangan dia. Hanya dia yang berhak bisa melakukan itu. Nah, terus menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas di negeri kejujuran. Jadi apa keputusan yang dia jatuhkan kepada orang-orang tertindas? Siapa? Ketemu siapa ya Yesus ini? Tadi Anda bertanya di mana nubuatan Yesus terlebih lama, saya tunjukkan Yesaya 11 dan Anda baca satu persatu dan Anda bertanya satu persatu itu kepada saya. Iyalah. Lah iya kalau gini loh kalau misalnya mau posisinya. Ini kan perkara cocokmologi aja ya sebenarnya ya saya 1 sampai 6 ini. Nah, sekarang kita tinggal cocokmologi aja. Cocok nggak? Ini kayak misalnya tetapi ia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Terus apa buktinya? Ya Yesus mengampuni dosa gitu. Oh. Ya udah oke gitu. Karena Yesus juga kan mengampuni menyembuhkan tentara Roma ya. Nah, kalau aku rasa sih tentara Roma itu saudaranya tentara Roma gitu. Aku rasa sih tentara Roma bukan orang lemah ya. Tapi Yesus mengampuni dosa dan menyembuhkan sakitnya gitu ya. Oke lah, sip. Nah, kita lanjut dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Jadi Yesus menjatuhkan keputusan kepada orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Negerinya mungkin negeri Roma kan itu dengan kejujuran. Nah, ini siapa orang-orang tertindasnya? Apa keputusannya? Kayak gitu. Nggak ada, ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Terus ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Oke. Yesus kan sering ngomong bodoh, celakalah, terkutuklah, bisa lah kita masukin itu. Dan dengan nafas mulutnya ia akan Bukan bisa lah, memang iya. ya memang iya ya itu benar berarti kan. Nah terus dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik gitu. Nah ini artinya Yesus selama di bumi pernah membunuh dia, cuma tidak ditulis di perjanjian baru. Oke. Siap. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Setia, kebenaran. Apa ya maksudnya ya? Apa ya Bro Renal maksudnya? Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Apa kebenarannya, apa kesetiaannya gitu loh. Apa kebenarannya? Iya. Ya hanya dialah manusia yang lahir tanpa celah, yang tidak melakukan dosa dan taat Melakukan dosa. taat terhadap hukum Torah semua. Taat terhadap hukum Taurat. Makan gandum itu tetap terhitung taat ya. Ya itulah dalam hukum Yahudi, dia itu taat dan tidak ada suatu celah pun dapat ditemukan oleh orang-orang Farisi dalam diri Yesus. Oke. Mati dengan kayu salib itu juga hukum Yahudi berarti ya. Ya, itu kan asumsi Anda, jangan menggiring seperti itu. Itu. Oh berarti dia kalau gitu dia menyimpang dari kebenaran dong, karena dia menggunakan hukum yang bukan hukum Taurat. Taurat.
Iya, dia matinya gimana? Emang boleh orang Yahudi matinya disalib? Yang membunuh dia siapa rupanya? Roma. Roma atas perintah siapa? Tuhan. Atas perintah Tuhan. Iya. Nubuatan, bukan perintah, nubuatan. Tadi menanyanya perintah, atas perintah siapa? Perintah Tuhan. Di perintah Tuhan dia mau mati. Yang membunuh siapa? Roma. Terus atas perintah siapa? Tadi kan Pak Dendra nanya gitu ya. Aku jawabnya Tuhan. Gitu. Gimana? Ada atas perintah Tuhan. Jadi apa dong? Yesus ini mati ini, matinya itu kan disalib tuh. Matinya itu kan disalib tuh. Ya. Nah itu secara hukum Taurat benar ya? Secara hukum Taurat benar. Iya ini nanya. Apa rupanya dikatakan dalam hukum Taurat? Di hukum Taurat kalau orang kalau orang menghujat Allah itu dilempari batu sampai mati. Ya, bagi menurut orang Yahudi, Yesus menghujat Tuhan mereka. Nah, ketika dia menghujat Tuhannya Yahudi, kenapa matinya malah disalib bukan dilempar batu? Kan pada masa itu kan ada pemerintahan di situ. Oh, jadi Israel itu siapa pada masa itu? Romawi. Oh, jadi hukum Roma lebih tinggi dari hukum Tuhan. Kan pada intinya kan orang Yahudi yang menyerahkan Yesus supaya dihukum mati kepada Romawi. Kenapa kejebak? Kejebak. Iya. Orang Yahudi yang menyerahkan. Iya, kenapa kejebak gitu loh? Siapa kejebak? Yesusnya. Mana ada kejebak? Itu mati di kayu salib. Kan menurut Yahudi bahwa dia telah menistakan ajaran Yahudi, Buddhisme. Iya. Nah, secara hukum Taurat kan orang yang menghujat nama Allah itu matinya dirajam. Kan gitu. Ya. Nah, supaya Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, maka dia dimatikan dengan cara hukum Roma. Kan gitu. Dimatikan dengan cara hukum Roma. Iya, penyaliban itu hukum Tuhan atau hukum Roma sih? Diajarin nggak sih di sekolah minggu? Itu kan hukum manusia. Ah, itu hukum manusia, bukan hukum Tuhan kan? Ya, bukan hukum Tuhan lah. Nah, itu dia. Kenapa Yesus bisa kejebak? Kenapa bisa kegiring sama Yahudi? Siapa yang menggiring? Yahudi. Dan kan pada masa itu di situ pemerintahan itu Romawi. Iya, harusnya kan Yesus matinya secara Taurat, secara hukum Yahudi, bukan secara hukum Roma. Ya, kenapa tidak mati seperti itu? Kenapa tidak dilempar orang Yahudi? Karena Yahudi tahu kalau Yesus mati secara hukum Yahudi, maka Taurat akan tergenapi oleh Yesus. Dan pada intinya kan orang itu juga yang menyerahkan dia. Betul. Jadi Yahudi ini dalang sehingga Yesus gagal menggenapi hukum Taurat gitu loh. Dan alasannya begini, kalau Yesus bukan Mesias, kenapa mereka harus membunuhnya? Ya sama kayak gini lah, misalnya ya ada orang Indonesia ngaku-ngaku presiden Filipina, marahlah orang Filipina, ya enggak? Sesimpel itu. Iya. Iya. Ya kan ya? Ya itu sesimpel itu. Nah sama kayak orang Yahudi ketika ada yang ngaku-ngaku Mesias mereka, ya mereka nggak terima lah. Ya, tapi dari segi perbuatan tidak ada yang salah dari perbuatan Yesus. Makanya Yesus berkata, dari perbuatan manakah engkau sehingga menyatakan aku salah? Nah, orang Yahudi tidak memiliki kesalahan satu pun dalam dirinya. Lah itu kan di Yohanes 11 dia dibaca. Yohanes 11 45 kalau nggak salah. Yohanes 11 ya.
Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu dibilang. Jadi itu kesalahannya Yesus itu. Kalau misalnya Yesus dibiarin, nanti orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat sucinya orang Yahudi, gitu katanya. Itu kata Yahudi. Kan memang tidak ada kesalahan yang ditemukan. Ini enggak, Yohanes 11:48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, gitu dibilang. Itu Yahudi sendiri yang bilang, tertulis. Iya. Jadi Yesus ini membuat bangsa Yahudi di posisi yang berbahaya sekali gitu. Karena kalau sampai Yesus bisa dipercaya semua orang, maka tempat sucinya orang Yahudi akan direbut oleh Roma. Dan itu pun orang Israel itu juga sudah dibuatkan bahwa mereka tidak akan percaya. Ya, karena kalau mereka percaya, nanti tempat suci mereka dirampas oleh orang-orang Roma. Itu masuk akal sih. Iya, memang masuk akal. Nah gitu, iya itu kan. Jadi apakah pantas orang-orang Roma ini merampas tempat sucinya orang-orang Yahudi? Pantas emang? Tidak pantas. Nah bagus. Nah itu yang dilakukan Yahudi. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, gitu. Itu jadi alasannya kenapa Yesus itu harus dilenyapkan. Berbahaya untuk bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi bisa kehilangan tempat sucinya. Hanya satu ayat itu Anda mengambil kesimpulan. Ini sebenarnya panjang sih, dari Yohanes 11:45 sampai Yohanes 11:53. Berarti Yesus dilempari bukan karena melakukan perbuatan baiknya, kan? Tetapi karena dia menganggap, karena orang Yahudi menganggap dia menghujat Tuhan, karena menyamakan dirinya juga dengan Tuhannya Israel. Sama seperti Yesus berkata begini. Kalau di sini sih enggak sih. Kalau di sini dikatakan jadi Yahudi itu bersepakat mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Lihat, saya mau bacakan dulu Yohanes 12 ayat 37. Boleh. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membuat mata dan mendengkilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu terbalik, sehingga Aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Nah, itu ya, saya di Yohanes 12 ayat 27 yang telah digenapi di kitab Yesaya. Iya, cuman kan kita mesti lihat dulu alasan Yahudi. Kan ini yang mau membunuh, menghilangkan Yesus itu Yahudi. Ya kita harus menghargai apa yang dikatakan Yahudi di Yohanes 11 gitu. Yahudi berkata bahwasanya Yesus ini bisa membuat bangsa Yahudi akan didatangi oleh orang-orang Roma dan merampas tempat sucinya bangsa Yahudi dan juga bangsanya gitu. Kayak gitu, sesimpel itu sih jadinya. Sehingga dari percakapan kita mengenai alasan Yesus itu mati itu ya karena Yahudi sangat takut sekali
kalau Yesus dipercaya, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat sucinya orang Yahudi. Itu satu. Terus yang kedua, sehingga Yahudi mencari akal bagaimana caranya Yesus ini mati tapi tidak dengan hukum Taurat, tidak dengan cara perjanjian lama, tapi matinya dengan cara orang-orang najis, yaitu orang-orang yang non Yahudi gitu. Di balik itu Yahudi juga menganggap bahwa Yesus itu bagi mereka adalah guru-guru palsu. Di balik itu salah satu alasan mereka. Mantap, bagus. Ini dari Dendra sendiri yang ngomong ya. Yahudi menganggap bahwa Yesus itu adalah guru-guru palsu gitu. Bagus. Itu menjadi satu alasan bagi mereka untuk menyalibkan Yesus. Ya, iya, bagus. Karena pada masa itu makin banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ada ribuan. Iya gitu. Tapi Yahudi yang sangat contohnya ahli Taurat itu mereka tahu gitu. Yang disebut dengan Mesias itu dia pasti datang bapaknya bapak kandung, bukan bapak tiri. Itu satu. Terus yang kedua, yang namanya Mesias itu contoh seperti Otniel, Ehud itu akan menyelamatkan bangsa Israel dari percobaan-percobaan penjajahan bangsa lain. Itu yang Yahudi tahu gitu. Makanya ketika Yesus datang, dia mujizat menyembuhkan orang Yahudi kan, ini saya Mesias katanya. Buktinya ini saya menyembuhkan orang. Yahudi kan kita nggak butuh disembuhkan, kita butuh diselamatkan dari penjajah ini gitu. Oh, saya datang bukan menyelamatkan kamu dari penjajahan, tapi saya datang untuk mengampuni dosa kamu. Lah emang dosa kita apa? Apakah kita berzina dengan orang tua kita? Bukan. Oke. Apakah kita mabuk-mabukan? Bukan. Oke. Apakah kita tidak menyembahkan korban ke bait suci? Tidak. Oke. Jadi dosa kita apa? Kan gitu. Dosa Yahudi apa gitu? Tahun 1 dosa Yahudi apa? Sedangkan Yahudi menunggu Mesias yang menyelamatkan mereka datang dari penjajahan, ini yang datang malah Mesias tabib gitu loh, Mesias kedokteran. Itu menurut siapa, bahwa Mesias mereka datang untuk melepaskan mereka dari penjajahan? Itu menurut siapa? Orang-orang Yahudi. Kan website Yahudi kan tumpah-tumpah di dunia digital ini. Mereka kan menggambarkan ini ciri-ciri Mesias. Contoh misalnya kita satu nih contoh nih. Kita misalnya buka di Yeskiel 45:22. Ini salah satu nubuatan Mesias versi Yahudi ya, Mesias versi Yahudi. Yeskiel 45:22. Di sini dikatakan, pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Ya, itu nubuatan Mesias tuh. Jadi bagi Yahudi ketika Mesias datang, maka Mesias ini akan melakukan korban penebusan dosa untuk dirinya sendiri, Mesiasnya ini sendiri, dan untuk seluruh penduduk negeri. Nah, Yesus pernah nggak Yesus korban? Pernah nggak Yesus korban? Nggak pernah Yesus. Anggap apa? Maksudnya korban dari apa? Melakukan korban gitu? Iya. Ya dia sendiri udah korbannya. Lah iya enggak, ketika dia jadi manusia pernah nggak dia korban di bait suci? Melakukan korban gitu? Iya, korban di bait suci pernah nggak? Emang sebelumnya tata cara orang Yahudi melakukan korban lagi? Loh iya, itu kan masih zaman Yesus masih ada bait suci. Iya. Nah itu korban bakaran itu setiap hari loh. Yang namanya kurban bakaran setiap hari. Beda. Kalau Islam udah enak, kita korban ya setahun sekali, Idul Adha gitu. Yahudi itu korbannya macam-macam. Salah satunya korban bakaran. Itu setiap hari korban bakaran, pagi dan sore. Lagian Yesus untuk apa melakukan kurban seperti itu? Udah dia sendiri kurbannya. Lah ini dibaca dong Yeskiel 45:22. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan, lembu itu sapi ya. Pada hari itu raja harus mengolah sapi jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Ada nggak Yesus melakukan ini? Ini salah satu nubuatan Yahudi punya loh.
untuk Mesias? Ada nggak? Itulah kenapa kalau nggak ada ya terima nggak ada. Itulah kenapa Yahudi nggak mau nerima gitu. Yang gua tunggu Mesias yang menyelamatkan kami dari bangsa penjajahan, sebagaimana Musa menyelamatkan nenek moyang kami dari bangsa Mesir, gitu. Lu datang ke sini ngaku Mesias, tapi kerjaan lu tabib. Jadi menurut mereka harus Mesias itu datang harus melepaskan mereka dari penjajahan Romawi gitu. Tepat sekali. Tepat sekali. Itu yang ditunggu gitu. Karena soal kalau menyembuhkan itu tidak ada penyakit, nggak ada wabah zaman itu, wabah yang benar-benar harus apa sembuhnya itu secara mujizat gitu. Yesus lihat kan perkara-perkara apa orang meninggal itu kan hal biasa, orang meninggal atau orang buta, hal biasa itu orang buta atau apalagi lumpuh terus jalan lagi itu kan hal biasa itu, bukan wabah. Kalau satu bangsa Israel lumpuh, Yesus datang disembuhkan, bisa lah kayak gitu ya, jadi apa? Jadi apa ya, nilai plus gitu. Makanya Yahudi tuh nggak terkesima gitu loh, karena ya elah perkara gitu doang mah. Lu mau nyembuhin orang yang lumpuh kalau kita tidak selamat dari penjajahan bangsa Roma ya buat apa gitu loh. Yahudi tidak berkesima terhadap kemesiasan Yesus. Seharusnya Yahudi tidak akan membunuh Yesus. Ini malah justru mereka takut karena ini Dendra dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Ista dan kita nyimak secara detail, secara tertegun, tenang ya Pak. Justru Yahudi itu tidak menemukan ciri-ciri Yesus sesuai dengan membuat di kitab-kitab terdahulu Pak, makanya dibunuh. Janganlah salahkan lagi Yahudi bilang bunuh karena dibonoh karena ini ya, karena mereka tidak terima atau tidak. Tunggu. Ini aku mau jawab yang bawah dulu ya. Ini aku mau jawab yang bawah dulu ya. Ini dari Bung Muhammad Musli. Hal biasa. Emang Muhammad bisa mujizat apa? Begini kawanku, Bung, gua kasih tahu ya. Yesus itu berkata loh, gitu loh. Kalau orang misalnya mujizatnya luar biasa, spektakuler, itu ciri-ciri nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu bermujizat banyak gitu. Contoh di Matius 24 dikatakan begini, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat gitu. Itu makanya Nabi Muhammad tuh mujizatnya nggak tumpah-tumpah ruah yang dahsyat-dahsyat, yang biasa-biasa aja gitu. Karena udah dikunci sama Yesus, kalau ada yang bermujizat-mujizat, nah itu nabi palsu itu gitu ya. Lanjut. Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, Pak, nabi palsu. Iya, karena itu tanda-tanda yang dahsyat. Hanya Tuhan yang berhak yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi Yesus bilangnya begitu, Matius 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati. Bukan Yesus ya? Petrus ya, kami percaya Yesus itu Tuhan. Nah terus Paulus bangkitin orang mati gimana? Dalam nama Petrus. Dalam nama Yesus? Iya. Nah jadi gimana? Karena Paulus sudah diberikan roh kebenaran. Sudah diurapi roh kebenaran ilahi. Nah itu jadi jatuhnya kan kena jadinya kan? Iya. Jadi, kena jadinya sama nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu tidak akan bisa menghidupkan orang mati. Tapi itu mujizat bukan menghidupkan orang mati. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Murid-muridnya bisa. Nah itu dia. Kalau Yesus bukan apa ya? Kalau Yesus bukan nabi palsu, Yesus lebih tepatnya kalau kita dalam dialog ini Tuhan palsu dia. Tuhan palsu. Iya. Bisa Tuhan palsu menghidupkan orang mati? Ya bisa-bisa aja. Siapa bilang? Nabi Elia, Nabi Elisa itu membagikan orang mati mereka. Atas nama Tuhan Israel? Enggak. Yuk. Elia menghidupkan orang mati atas nama Tuhan Israel. Oh kalau gitu Yesus atas nama Bapa kalau gitu, karena sebelum membangkitkan orang mati dia berdoa dulu kepada Bapa. Iya. Ayolah.
Gimana sih? Cepet banget kalahnya. Iya. Jadi jangan Anda bilang yang bisa menghidupkan orang mati Tuhan palsu. Loh iya, karena perkaranya sekarang gini loh, apa ya, Tuhan yang benar itu ketika melakukan sesuatu maka akan ada tandanya yang bisa dilihat oleh manusia semua zaman gitu loh. Kalau bisa Tuhan palsu menghidupkan orang mati, berarti iblis bisa menghidupkan orang mati. Coba saya kasih contoh iblis bisa menghidupkan orang mati. Kalau iblis aku nggak tahu ya, cuman ini ya kita lihat dewa Yunani namanya Aesculapius ya. Tunggu. Ada, sabar. Ini di sini. Namanya itu Aesculapius, dia adalah dewa Yunani dan dia adalah dewa medis gitu. Nah, misalnya kita lihat Aesculapius itu tercatat dalam sejarah mana? Sejarah Yunani dong. Sejarah Yunani. Jadi oknumnya yang mana itu yang bangkit, yang pernah hidup? Iya, tunggu. Terus dia bangkitinnya nggak satu orang gitu. Dia bangkitinnya banyak, langsung satu kampung gitu. Keren ya. Sejarahnya ada nggak? Ada, ini ditulis. Belum pernah saya dengar ada sejarah seperti itu. Ya iya, karena Yesus itu kan adalah pemenang gitu. Kalau misalnya dewa-dewa yang kalah begini mana ada dipasarkan kan gitu. Nah ini dari Greeka.com. Greeka.com itu adalah sejarah-sejarah Yunani kan gitu. Nah di sini katakan begini. Sabar. Aesculapius itu mempunyai reputasi di mana dia melakukan mujizat kesembuhan, mujizat spektakuler kesembuhan, miraculous cures, including the bringing back to life of many dead people, termasuk membangkitkan kembali banyak orang mati. Anjay, Aesculapius, reviving the dead people. Nah ini yang Yesus kalahnya di satu poin ini, perhatikan. Membangkitkan orang-orang mati dan membuat mereka hidup abadi. Itu dipraktekkan dan membuat marah Hades, Tuhan bawah tanah, yang menganggap bahwa jiwa-jiwa yang sudah mati itu merupakan hak milik dia. Itu kan cerita rakyat Yunani. Ya, apa bedanya sama cerita rakyat Kristen? Kan cuma kita kan Islam gitu. Kita bukan Yunani, kita bukan Kristen. Jadi kalau ada cerita yang sama ya buat kita itu sama saja gitu loh. Kenapa Anda bilang apa? Mitos Kristen? Dar, selamat datang di kebenaran. Maksudnya ya sama gitu loh. Aesculapius sama Yesus punya satu hal yang sama, yaitu membangkitkan orang mati gitu. Itu bukan hal spesial di zaman-zaman dahulu kala. Di zaman Yesus itu saksi banyak. Di zaman ya sama Aesculapius juga. Nah ini nih. Ada. Ini sini lihat. Ada sini lihat. Sini saksinya ya. Murid Yesus semua itu saksinya. Ya ini sama juga. Nah setelah kematian Aesculapius, orang-orang mulai membentuk kultus Aesculapius sebagai Tuhan, yang dimana dia diimani bahkan oleh kematian, dan dia mempunyai kekuatan menolong mereka untuk sembuh dan membebaskan mereka dari rasa sakit. Mereka mendirikan kuil yang sangat agung untuk menghormati Aesculapius, dinamakan dengan Asclepieion. Di banyak wilayah-wilayah Yunani dan di pulau-pulau ada orang-orang yang selalu pergi untuk mencari kesembuhan. Tuh, di Yunani ini kuil-kuilnya Asclepius banyak banget. Salah satunya adalah masyarakat di Pulau Kos. Tuar, selamat datang di kebenaran. Aesclepion itu adalah sebuah tempat suci di mana Tuhan juga menjadi pusat penyembuhan yang sangat populer di masa-masa kuno. Aduh. Ya, jadi kalau sama saya, bapakku yang kukasihi, jangan jualan mujizat gitu, karena Oke, tidak berjualan mujizat bisa. Tanpa
tanpa mukjizat pun bisa. Apa? Apa? Boleh makan babi. Boleh makan babi. Itu doang paling. Orang-orang terhambat untuk memeluk kebenaran yang hakiki itu ya karena babi enak. Simpel itu. Babi enak sama perpuluhan banyak. Jadi ini Pak Hendra, sebelum aku gantian sama Akhi Filipus dan Bunda Rahma ya. Pak Filipus. Iya. Sebelum kita ini sebelum ke Akhi Filipus, jadi pelajari dengan baik culture di mana Yesus hidup itu, karena Yesus bersinggungan dengan Yahudi dan Yunani. Alangkah dewasanya kita, alangkah bijaknya kita ketika kita mempelajari budaya-budaya di dua itu, supaya kita mengetahui dan kita bisa bijaksana bersikap apa nih yang harus kita sikapi tentang Yesus ini, dan kita tidak memberikan cinta yang berlebihan gitu, karena kan nggak mungkin kita memberikan rasa cinta kita kepada istri kita tumpahkan kepada anak gitu. Itu juga bagaimana rasa cinta kita kepada Tuhan jangan kita tumpahkan kepada objek-objek lain, karena itu jatuhnya dalam Islam adalah syirik. Semoga dapat hidayah Pak Dendra. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Filipus, Siap hadir. tadi Bapak menyinggung tentang perpuluhan. Oke, Ikhwan, itulah sudah ya dialog kita dengan Pak Dendra. Pak Dendra pun terguncang. Gimana Pak Dendra? Maaf. Tadi Bapak ada menyinggung tentang perpuluhan. Itu maksudnya gimana? Maksudnya ya itu sudah jelaskan tadi. Babi enak, sulit dilepaskan karena memang enak. Kata enak menurut orang-orang rakus sih menurut saya. Dan yang kedua, perpuluhan itu banyak 10% gitu loh. Jadi para pemberita ya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau karena makan babi enak, jadi salahnya di mana? Salahnya di mana? Yaitu karena semua kita, Karena semua haram. ajaran Ya, Ustaz. iya Haram. saya sampaikan itu. Iya, mau saya sampaikan itu juga. Karena tidak ada kitab yang menjamin boleh melakukan itu. Tadi Bapak bilang Kristen kan enak, rakus. Apa hubungannya? Loh, saya nggak nyebut agama itu Pak. Nama agama itu saya nggak sebut, cuman saya bilang jangan tambah-tambahlah kalimat. Kalau dengan saya itu kalimat yang saya ucapkan itu yang Anda harus lempar balik. Jangan tambah-tambah. Saya nggak mengatakan Kristen, suatu ajaran. Saya mengatakan suatu ajaran. Begitu Pak. Saya nggak menyebutkan suatu nama agama atau apa di sini Pak. Cuman Anda bilang itu saya sambung dengan perpuluhannya banyak. Gitu ya. Jadi Perpuluhan mereka enggan meninggal. Hukum Torah itu. Gimana? Perpuluhan kan hukum Torah. Terus nggak dipakai lagi? Ya dipakai. Wah, tapi yang lain udah nggak ya? Makan babi Taurat juga. Torah. Terus dipakai nggak? Ya dipakai. Selamat Pak Katesta. Selamat tepuk jidat Pak ya. Selamat tepuk jidat ya Pak. Dipakai di mana? Pertanyaan Makan Anda babi. ketawa. Makan babi Anda bilang Taurat. Dipakai di mana? Orang Kristen 99% kecuali sekte Advent makan babi kok kau ini. Macam-macam saja kau. Salahnya di mana? Lah salahnya di mana? Penerapan hukum Taurat yang tebang pilih itulah salahnya. Hukum Torah itu pribadi. Kenapa? Iya, pribadi Hukum Taurat. Hukum Taurat itu pribadi. Oh berarti nggak bersifat universal isi kitab itu. Siapa yang mau lakukan, siapa yang enggak usah. Contoh begini. Nggak bersifat ajaran begitu. Contoh begini. Dalam hukum Islam itu sholat 5 waktu. Semua rupanya melakukan seperti itu. Lah, soal orang melakukan atau tidak Pak. Udah seperti itu. Ini salah benar. Sudah Anda di sini nih. Pak,
hukum itu positif dulu Pak. Ini ada orang hukum nih yang pegang yang jadi host ini orang hukum ini. Hukum itu positif dulu Pak. Nah terkait siapa yang melanggar tidak akan merubah hukum itu, tidak akan membuat hukum itu diperbolehkan atau dilarang, ya. Tetapi hukum itu jelas dulu penerapannya seperti ini. Soal yang melanggar orang yang dilarang mencuri, orang itu harus mencuri, itu tidak membuat hukum itu berubah begitu. Nah ini kan Anda bilang dipakai katanya. Tapi dipakai di mana? Mayoritas loh Pak. Kalau cuman oknum Pak. Contoh Anda bilang makan babi, dipakai di mana Pak? Mayoritas orang Kristen itu makan babi Pak. Dan itu bukan lagi masalah orang perorangan atau oknum. Kalau misalnya ada orang Islam mabuk yang jelas-jelas atau orang Islam nggak sholat, jelas-jelas itu wajib. Nah itu bisa dibilang oknum. Itu bisa dibilang oknum karena gimana? Bukan ajaran Islam Pak, bukan ajaran Islam itu namanya. Kalau ini ajaran Alkitab Pak, boleh makan babi. Mana? Apa itu? Buka itu pemberitaan tentang Petrus ya perkataan Petrus yang dia lihat itu dengan kain. Di mana itu Bang Nandar? Tunggu ya, yang dia lihat dari binatang-binatang yang dilihat oleh Petrus di kitab apa itu, di surat apa itu? Sabar. Sabarnya apa? Coba tunjukkan ayatnya. Oke ya. Ini dia nih karena Alkitab saya jauh. Saya dari tadi belum ada bertanya, masih menjawab pertanyaan para. Boleh nanti boleh bertanya juga. Sabar ya, sabar. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bunda Rahma? Suaranya kecil Bunda. Kecil ya, Alhamdulillah kabar baik. Nah sebelum masuk Pak Ustadz, aku isi sedikit ya Ustadz. Kalau kita lihat di perkataan Paulus ya. Suaranya kecil Bunda. Bunda Rahma ya? Suaranya kecil. Iya. Sekarang. Nah, ada mulai. Itu kenapa ya di HP ini? Ya. Oke. Kalau kita lihat di perkataan Paulus ya, perkataan Paulus di 1 Timotius 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Inilah yang teman-teman Kristen imani ya, perkataan Paulus menyambung tadi apa yang disampaikan Ustadz Filipus ya, bahwa kata Paulus ya semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Jadi ya kalangan Kristen itu kadang makan segala macam ya, karena semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Oke. Dan ada ya Ustadz Filipus. Jelas-jelas di Imamat 11 babi itu haram, tapi diedit ditambahi babi hutan. Sering inilah Bible ya, sering diedit-edit, ditambahi, dikurangi. Tadinya babi ditambahi babi hutan. Jadi mereka tuh
Kalau Tapi bagimu berbicara tentang haram mengikuti hukum Taurat, semua sudah melanggar. Enggak, Saya sudah melanggar. kalau soal orang melanggar, saya sudah dapat Alkitab, saya sudah dapat ya. Ini kok lama banget saya ke dapur karena saya harus ini dulu. Oke Pak, tadi saya kembali. Soal orang melanggar atau tidak itu tidak boleh disalahkan ajarannya, tapi orang yang melanggar itu Pak. Tapi bagaimana kalau ajaran itu yang sudah membolehkan atau tidak membolehkan? Itulah pertanyaannya Pak. Coba Bapak baca di Kisah Rasul 10. Nah di situ ya sudahlah, daripada baca lama. Di situ satu Petrus ya mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah lembaran penuh dengan hewan yang diturunkan dari surga. Nah suara dari surga menyuruh Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Tetapi karena lembaran tersebut berisi hewan-hewan najis, Petrus menolak perintah tersebut. Diulang lebih dari 2 kali bersama dengan suara yang berkata, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 15. Dan kemudian lembaran tersebut dibawa kembali ke surga. Kisah Rasul 10 sampai ayat 16. Coba lihat. Penolakan 3 kali tersebut mengulang kembali penyangkalan Petrus yang dikisahkan dalam Injil. Oke, enggak. Kisah Rasul 10 Pak. Coba Anda baca. Ayat Ini saya sudah garis-garis merah padahal saya sudah stabilo kitab saya. berapa? Ayat 15-16 lah. 14, 15, 16. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Itu Petrus berkata kepada siapa itu menurut Anda? Mana? Apanya? Ayat 14 itu. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku Di sini Pak. Oke, saya buka dulu kitabnya. Saya sudah tutup lagi. Kisah Rasul 10 tadi ya. ya. Kisah para Rasul 10:16. Kisah Rasul 10:16. Mana? Kisah Rasul 10 ayat 16. Ayat 15 coba deh Pak dulu ya. Karena 16 sudah. Kedengaran pula untuk kedua kalinya. Ntar. Ayat 13 kita mulai Pak. Kedengaranlah olehnya. Sorry 12 Pak. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Nah ini kan dibolehkan makan ini. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk yang kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan. Ini sudah dikatakan halal Pak. Gimana nih? Di Imamat 11 dan sebelumnya, di pokoknya perjanjian lama Taurat dipakai. Di sini di Kisah Rasul sudah menceritakan pembolehan di sini. Sehingga ya wajar kalau ini bisa jadi salah satu pembolehan terhadap apa-apa yang dilarang Pak. Dan ini ajaran Pak. Jadi orang melanggar atau tidak kan, orang tidak makan juga tidak masalah. Tapi ini sudah dibolehkan Pak. Begini, ini kan Bapak berbicara tentang yang haram ini kan? Enggak bicara soal itu saya. Saya berbicara soal berlakunya. Di sini Saya nggak bahas. Saya nggak bahas masalah halal haram di sini Pak. Saya esensinya saya sedang membahas tentang penggunaan hukum yang kadaluarsa tetapi tebang pilih. tidak ada kadaluarsa. Yang lain boleh pakai. Kalau nggak kadaluarsa harusnya nggak ada pembolehan terhadap hewan-hewan yang haram Pak. Seperti dalam Kisah Rasul 10 Pak, bacalah. Baca lagi.
Jadi pembolehan di sini Pak, sehingga ada hukum Taurat yang dipakai, ada yang enggak. Contoh lagi sunat. Sunat itu hukum Taurat, enggak dipakai sampai sekarang Pak. Karena apa? Sudah ada surat yang berkata, saya nggak sebut surat mana, dan saya nggak sebut siapa yang berkata. Tapi ada seseorang yang katanya ketemu Tuhan berkata Pak di sini, ya. Kalau engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Kalau engkau tidak bersunat, dan sebagainya, udahlah. Kurang lebih begitulah Pak. Emang sunat Jadi itu saya tidak berkata halal haram di sini. Hah? Sunat itu pengertiannya apa? Menurut namanya sunat. Menurut pemahaman orang Yahudi, sunat itu apa? Menurut orang Yahudi atau orang Islam pun sama Pak. Sunat itu artinya dikeluarkannya satu pucuk khatan, dikerat kulit khatan. Hanya itu saja pengertiannya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Intinya secara fisik dikeluarkannya kulit khatan dari ujung. Sunat itu tanda perjanjian Allah, ya. Yang kedua perjanjian Allah dengan Abraham atau dengan orang-orang percaya terhadap Abraham dan keturunannya. Ingat, ya, Bapak Abraham. Ntar saya nyanyi dulu Pak. Bapak Abraham, banyak anak Bapak Abraham, saya yang satu, kau juga. Pujilah dia, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, putar belakang. Berarti kau dan aku juga anaknya Pak. Jadi di dalam hukum Taurat, hukum Taurat itu sunat itu berlaku untuk siapa? Untuk orang-orang yang merasa anak Abraham, saya dan engkau. Lagu tadi kan sudah saya nyanyikan. Engkau adalah keturunan orang beriman, adalah bapa segala orang beriman. Berarti kita sunat tanda perjanjian berarti kan? Ya. Berarti sunat itu hanya tanda perjanjian, bukan yang lain-lain ya, kan? Tanda perjanjian bahwa itu akan dilakukan terus, selalu terus. Ya. Nggak akan ada itu kesudahannya, nggak ada kesudahannya. Satu tanda perjanjian. Orang yang melakukan perjanjian, yang melanjutkan, yang memelihara perjanjian, itulah orang yang termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa, yang menjalankan titah-titah Allah. Begitu Pak. Berarti tidak kalau ada udah enggak. Berarti tidak ada pengertian lain, pengertian sunat selain tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ada, tadi saya sudah jelaskan, termasuk mengeluarkan najis, ujung dikerat kulit khatannya juga itu Pak. Itu kan menurut pemahaman Anda. Menurut Taurat ada seperti itu. Loh, menurut Taurat emang nggak ada dikerat kulit khatan, dipotong ujungnya, nggak ada untuk membersihkan orang. Mana ada. Terus sunat itu tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Iya, Anda disunat enggak? Berarti perjanjian Anda ingkari juga. Anda enggak pantas disebut anak-anak Abraham. Sunat tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Itulah pengertian sunat. Jadi kalau Anda mengertikan sunat menurut Anda, itu udah apa itu? Udah menurut Anda itu. Tidak berarti ada. Orang yang berarti kan kalau itu tanda perjanjian, berarti orang yang memegang perjanjian itu harus diapa Pak? Harus disunat kan? Ya, anak-anak Abraham. Nah, Anda yang tidak disunat berarti tidaklah memegang teguh perjanjian itu, ingkar janji. Kan begitu Pak? Jawab kata Pak Nandar. Berarti Anda ingkar janji dong. Katanya keturunan Abraham, keturunan Israel secara rohani. Kok nggak mau melakukan apa yang dilakukan? Cuman omdo dong. Cuman omdo. Di dalam itu Pak berlaku untukmu turun temurun. Kan di lagu tadi juga saya sudah nyanyi. Lagu itu kan diambil juga dari doktrin gitu. Benar. Dalam 10 hukum Torah Tuhan, sunat itu tidak masuk di dalam 10 itu. Iya, 10 hukum. Ya kan? Tidak masuk di dalam aturan-aturan Torah lagi, itu banyak lagi peraturan. Banyak lagi peraturan ini, peraturan ini, peraturan ini. Jadi dalam aturan sunat itu bukan hukum yang paling utama. Itu hanya tanda perjanjian. Hukum utama apa? Hukum utama apa? Hukum paling utama apa? 10 hukum. Ya, yang pertama apa? Bukan masuk keluar. Sekarang
Loh, ntar saya bukan lagi nguji kayak anak sekolah minggu nih, Pak. Saya baca dulu. Jangan ketawa begitulah. Adalah salto belakang saya ini. Gini Pak, salah satunya jangan ada padamu ilah lain, terus jangan kemudian menuruti semua perintahnya, termasuk juga kan menuruti perintahnya. Salah satu perintahnya yaitu sunat, Pak. Mestinya kalau Bapak itu taat kepada Allah, kepada firman, kepada seluruh perintah Allah, maka harusnya sunat juga, Pak. Begini, tunjukkan dulu dalam kutub Torah Musa bahwa goyim juga turun di sini. Nanti bener nih Pak, bener Pak. Yakin nih Pak, yakin. Kalau ada apa yang akan Anda syahadat malam ini? Kalau ada selain dari keturunan, maksudnya goyim selain dari keturunan Abraham ya, begitu kan? Ya, keturunan Israel. Ya, Anda bacanya di dalam Torah Musa. Dalam Torah Musa, dalam perjanjian lama lah Pak. Iya kan? Iya kan? Iya. Oke, kena Anda. Berarti kejadian keluaran Imamat Bilangan Ulangan adalah Taurat Musa kan Pak? Iya. Apa cuma setengah-setengah? Apa cuma sepenggal Pak? Apa cuma sebagian-sebagian yang Taurat, yang lain karangan begitu? Sepakat dulu Pak. Anda kan bisa bedakan di situ. Mana di situ? Enggak, sepakat dulu Pak, supaya kalau saya ambil dari 5 kitab itu Anda tidak bisa membantah bahwa itu bagian dari Taurat bukan karangan, oke? Oke. Sunat perjanjian antara santai aja, saya sambil ngelawak kok Pak. Gini nih kalau mantan kafir naik sambil ngelawak. Kafir. Tapi Anda kafir. Iya, mantan kafir saya Pak. Dan alhamdulillah diberikan oleh Tuhan suatu karunia keselamatan melalui hidayahnya. Terpujilah nama Tuhan. Imamat berapa Pak ya? Sabar, di Kejadian pasal, pasti Kejadian lah kalau sunat perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian berapa ya? Tolong dibantu ya. Prok jadi apa? Dia bilang yang goim katanya, buktikan katanya kalau yang goim ada nggak goim? Oke, keturunan Ismail, Saramati. Ustadz, Kejadian 17 perjanjian. Yo. Ayatnya yang saya cari dari tadi sudah di 17 Bunda. Cuman ayatnya yang saya cari ini. Mungkin lalu tertulis entar Bunda ya. Aku akan membuat aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian Allah yang kekal supaya aku menjadi Allahmu kepadamu. Sabar ya. Kepada Allah lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, dan setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatannya, dan itulah menjadi perjanjian tanda perjanjian aku dan kamu. Anak-anak yang berumur 8 hari, sabar Pak, anak-anak yang berumur 8 hari haruslah dikerat kulit khatannya, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir dari rumahmu maupun yang dibeli dengan uang, artinya anak budak dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Pak, syahadat sekarang. Kau bilang tadi mau syahadat. Syahadat sudah kau. Kan kau bilang tadi kau akan ikut toh. Kau bilang nggak ada goyim kan? Nah ini goyim ini, budak yang dibeli, yang bukan keturunanmu Pak. Jadi bukan kepada Abraham saja perjanjian itu loh Pak, tetapi bagi siapa yang ikut Abraham, ajaran Abraham, dan walaupun dia bukan dari keturunanmu, itu harus dikeratutin asal mereka percaya kepada ajaranmu. Nah sekarang tadi Anda bilang, coba buktikan dari hukum Taurat kalau ada kira-kira ya orang goyim. Maksud Anda goyim itu maksudnya orang yang non Abraham, non Israel atau non Abraham, keturunan Abraham, yang di luar keturunan Abraham, yang diwajibkan atau disuruh bersunat. Nah ini saya kasih tunjuk Pak. Apa Anda? Cari-cari kitab, saya sudah di atas lemari, sudah penuh laba-laba, sarang laba-laba gara-gara udah nggak pernah baca Alkitab.
Gara-gara Anda demi cintaku padamu, ku rela berkorban. Sekarang apa? Apa kepada orang Israel saja? Hanya kepada Abraham saja, Pak? Jawab. Begini. Bapak bagaimana lagi, Pak? Anda sudah kalah ini. Ayo push up mata sudah, Pak. Saya hukum Anda push up mata 10 kali. Cuman kelopak mata sih. Itu perjanjian kepada anaknya kan? Pada keturunannya kan? Lu dan lain-lain bukan keturunannya, yang bukan keturunanmu Pak tadi dibaca tadi lu Pak. Ayat berapa? Lu kok ayat berapa? Dikira saya ngarang lagi. Pak, saya baca kitab lu Pak. Ini Pak nih. Aduh, kepripun nih saya udah baca capek-capek dibilang ayat berapa lagi, ya Allah Bapak, piye atau Pak. Anak-anak yang berumur 8 hari ayat 12, ayat 17, ayat 12 sampai seterusnya. Anak-anak yang berumur 8 hari harus kerat kelihatan setiap hari di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari seorang yang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ini telah mengingkari perjanjianmu. Kalian ini Pak, Bapak Dendra itu wajib dihilangkan, Pak, dilenyapkan, Pak. Ini kitab loh, Pak, ini kitab suci Anda kan ini kan ini. Saya nggak ngarang, Pak. Itu di mana sih, Pak? Jawab, Pak. Gimana, Saya bisa Pak? jawab. Oh, saya bisa jawab. Nah, cocokologi apa lagi? Itu firman. Pada Pak. posisi itu, pada kehidupan Abraham, pada posisi itu di situ, siapa yang ikut dia di situ? Hah? Pengikutnya yang di situ. Kan Intinya, pada Pak. kehidupan dia di situ. Intinya, Pak, di sini saya sudah bisa menjawab Anda punya pertanyaan bahwa goyim juga disunat ketika dia mengimani Allah, mengimani agama yang diturunkan oleh Allah Abraham, Pak. Lihat, goim yang pada masa itu ikut dia di situ kan? Hah? Ya, kita semua ini Pak goyim, tapi mengikutnya, Pak. Pak, Anda juga goyim, Pak, tetapi mengikut milah Abraham, mengikut ajaran-ajaran Abrahamik, Pak. Gimana loh, Pak? Dan di dalam daging mula perjanjian itu menjadi perjanjian kekal, dan siapa yang tidak dikerat kulit katanya harus dilenyapkan. Masa cuma gara-gara ujung kulup itu mau dilenyapkan, Pak? Ini berarti serius, Pak. Kenapa? Karena mau naik masuk ke ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, harus bersih, Pak. Masuk ke ruang maha kudus, ruang suci, ruang maha suci, memasuki ruang pelataran, ruang peribadatan itu harus suci. Dan itu terus menerus, Pak, sampai kepada Yesus. Lukas 2 ayat 21. Anda bilang goyim nggak ada yang disunat, itu goyim semua itu. Ayat 13. Halo. Ya, Selamat datang dengan Filipus Kristian mantan kafir. Tapi Ustadz izin sedikit, Ustadz. Ustadz. Ya, silakan. Tapi Bunda. dia Banyak juga boleh. Dia terbentur sama ibu, Ustadz. Ustadz, ini yang membuat dia dilema. Kupikir ya orang-orang Kristen itu dilema dengan ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, Dendra, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, inilah dilemanya. Serba salah nih orang-orang Kristen. Sudah saya jelaskan tadi itu, Bun. Sudah saya jelaskan tadi itu. Kalau dia menyunatkan diri, ya nggak berguna lagi Yesus bagi dia, ini kasihan. Serba salah pokoknya. Disunat meniadakan Yesus, tidak mengindahkan Yesus, artinya Yesus dinafikan. Kalau bersunat, tidak bersunat melanggar perjanjian kekal, artinya betul, maju kena, artinya dia si malakama.
Begitu. Makanya pas saya masuk Kristen, ya. Aku mati Bapak. Gimana, Pak? Saya mualaf abal-abal ya, Pak ya. Aduh, terima kasih ya, Pak ya. Filipus Kristian mualaf palsu. Orang-orang bilang begitu kan, di DM, di WA, di Facebook, di Boleh saya bertanya? Silakan Pak, kalau mau bertanya silakan. Filipus, Anda Bang Dendra, jawab dulu ini, kenapa Bibelmu itu saling bertentangan gitu loh? Ajaran di Torah Musa, ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Paulus. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Sesungguhnya apabila kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna. Jadi ini di Efesus pun Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun. Biar saya jawab. Itu Anda kutip Galatia 5 ayat 2 kan? Ini Bapak nggak bisa baca. Iya, biar saya jawab. Kok nanya lagi Pak? Saya mau menjawab Kota pertanyaan saya itu. menipis ini Pak. Kenapa bertentangan gitu ya? Iya. Banget, bukan gitu Pak, tapi banget. Hai. Peace Pak, salam NKRI, I love you. Saya mau mulai ulangi pertanyaannya. Bu. Halo, pertanyaannya katanya Bunda Rahma. ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, kenapa ajaran Musa, ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran si Paulus, Botak? Ajaran Musa, ajaran Yesus, ajaran Paulus berbeda gitu. Aduh. Jadi tiga. Ajaran Musa, ajaran Dan Taurat Yesus. Musa, ajaran Yesus bertentangan dengan pengajaran Paulus. Apa yang disampaikan Paulus bertentangan? Coba Bapak baca Matius 5:17 ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum Taurat atau kitab para nabi, namun aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum kiamat, Pak. Terus kata Paulus, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Lah, ini kan bertentangan, Pak. Ini gimana nih si Paulus ini, Pak? Itu begini. Jika kita tahu artinya, karena Kristus itu Silakan Bapak bengkokkan. Saya luruskan, Bapak bengkokkan dah sesuka hati. Silakan. Ketawa. Dia ketawa. Asik ini berarti Bengkokkan kan Bapak diskusi kita santai. sepuas hati Pak, bengkokkan lah, silakan. Dituruti mati Bapak, aku gak dituruti. Aku mati emak. Yesusnya hilang, enggak disunat, ingkar Taurat. Begitulah nasib imanku yang ini sedang merusak otak warasku. Senjata ceng. Dituruti, aku mati emak. Aduh, Bapak terlalu lama sih, tanggapi lah Pak, gimana sih? tetapi ya ini tanggapan saya. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Hah? Tetapi jika tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat,